pembagian duit rakyat, coba rakyat dibagi duit berapa? Apa? Sertifikat tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Adi Azhari mampir ke rumah saya nih. Ya lagi main-main ya Pak ya. Udah 1 tahun katanya nggak jalan-jalan. Baru kali ini keliling-keliling. Lebih ya Pak ya? Lebih. Zaman COVID aja dah. Zaman COVID aja ya. Nih. Maka masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Nah, itu zaman COVID. Sudah di rumah saja. Nah, di rumah saja. Di rumah saja ya. Berarti Bapak baru kali ini setelah zaman COVID itu baru keluar nih ya Pak ya? Maksudnya baru main keluar gitu? Iya, keluar rumah. Ya biasa ya nggak pernah. Kan dibilangin di rumah saja. Di rumah saja? Di rumah saja. Jadi Bapak, ibunya belanja. Kalau mau perlu apa-apa bilang ini beli ini. Nah, misalnya, ya udah. Nggak kemana-mana ya? Nggak kemana-mana. Lah paling lihat televisi. Nanti di televisi ribut aja. Pusing, pejabat A, pejabat B. Beda ngomong kenapa begini-begini. Lah kan saling namanya ahlinya profesor doktor dari misalnya UI, dari mana lagi itu, yang Australia itu apa tuh? Melbourne. Itu profesor lah itu menceritakan ilmiah, dia masalah COVID secara ilmiah, nggak bisa kita. Maka yang penting jangan sampai kena. Yang penting jangan sampai kena. Nah, jadi caranya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya di rumah saja. Model online. Jadi hubungan antar orang itu bisa. Kemungkinan itu ini terjadi apapun namanya ketularan apa. Itu yang tidak bisa diselesaikan. Namanya virus nggak bisa dimatikan. Kok dimatikan? Nggak bisa. Terus bermutasi, tambah kuat. Nah, virus apa yang dulu mati bisa dibasmi, bisa dibunuh virus. Ini tidak bisa. Dunia para ahli sudah tadi itu cerita negara-negara yang maju lah, nggak bisa, tetap tidak bisa. Sampai ini yang penting, Arab kan ada haji, orang Islam haji, dan sedunia tutup, tidak Arab bilang tidak, tutup. Nah ini Indonesia kena nih, tahun 21 ini tutup. Yang sudah daftar, nah itu yang dia ribut, udah daftar, udah bagaimana. Pemerintah bilang nggak masalah, uang yang sudah disetorkan aman. Cuman kapan berangkatnya itu. Nah, makin tahun kan makin banyak. Makin tahun, yang nunggu makin banyak itu soalnya itu Arab haji. Nah, jadi COVID ini pandemi COVID ini ternyata mempengaruhi juga dampak terhadap keberangkatan haji. Kloternya seharusnya. Pokoknya itu sekarang yang Arab, Saudi Arabia tutup, pokoknya gitu aja. Nggak menerima, tutup, pokoknya gitu. Nah, ya Mas, ini sudah masalah spiritual. Yang spiritual itu, namanya spiritual ya tergantung orangnya, bisa merasa, bisa ada yang bisa melihat, bisa mendengar yang spiritual. Ini Bapak pernah ketemu tamatan UI teknik, ketemu
Udah, ya waktu dia menikah istrinya dokter, kondangan. Ya, suatu ketika ketemu, udah lihat, oh Pak Adi ada masalah, pusing ya, itu pinggang. Kok kamu tahu? Tuh, udah obati, diobati, bukan, sembuh. Diapain tuh Pak? Enggak dipegang, enggak apa. Kayak gaib gitu di. Iya, cuma sembuh. Saya belajar sama Anda. Oh gitu. Saya itu cerita. Kok tahu? Bapak kan melaporkan diri pada saya. Dia bilang. Kepala masalah, pinggang masalah. Uangnya 15.000 kan? Tahu dia uang 15.000. Nah, belajar sama dia. Ya latihan, ini masalah spiritual. Latihan apa yang dia bilang, kerjain aja latihan ini aja. Kenapa? Dan sebagainya. Ujung-ujungnya dia bilang, maaf Pak, Bapak nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa. Maksudnya? Jangankan melihat, oh Marco anu ya. Jangankan, nggak bisa. Jangan ngobati, jangankan ngelihat aja nggak bisa. Lah ini bisa, sarjana teknik UI listrik. Dah, ini ceritanya anak Tegal, anak kampung lah. Kok bisa begitu? Kenapa tuh? Namanya nanti ingat. Oke, ini UI ya? Jadi waktu itu asal minggu kumpul di UI olahraga di Balai Irung. Tahun berapa itu? 80-an lah, 1980 sekian. Hampir 20 sudah tahun yang lalu ya. Itu di UI Balai Irung itu ada ya olahraga, orang macam-macam olahraga. Jadi Depok ya Pak? Depok. Nah ini kan ke Depok. Itu tadi dibaca, kok tahu? Kan Bapak melaporkan diri pada saya. Wah, Bapak uangnya 15.000, tahu. Kan hebat tuh. Belajar sama Anda. Saya lebih tepat latihan. Oke. Latihan ini. Pak, flashback ke belakang nih. Ya, jadi isinya kita bicara waktu Bapak kecil sampai sekarang posisi tadi kan kita udah bicara mengenai COVID nih menurut pandangan Pak Adi nih. Sekarang Bapak tuh lahir tahun 1938. Ingat bulannya Pak dan tanggalnya? Februari. Tanggal? 13 Februari 38. Ya. Sekarang tuh 2021 berarti 8 pokoknya itu tahun, hitung aja lah. Nah, kalau 1938 berarti kan 1945 itu kan kemerdekaan. Berarti kan ada umur waktu itu umur 7 tahun. Ingat nggak Pak pas waktu kemerdekaan 1945? Pulang sekolah kelas 2. 2 SD? SD. SR dulu ya? SR. Belum. Masih SR, sekolah rakyat. Pulang sekolah ramai. Nggak, di mana? Di Jawa apa di? Di Jawa. Di Jawanya di Jakarta itu kan sudah tahun 60 lah. Enggak sebelumnya. Jadi 45 itu di Jawa? Di Jawa. Di Jawanya di mana? Sebentar. Kutoarjo. Oh, Kutoarjo. Ya, terus? Apa tadi? Pulang sekolah. Kelas 2. Rame. Merdeka apa? Proklamasi. Nggak ngerti. Pokoknya itu. Nah, terus cerita ada BKR, Barisan Keamanan Rakyat, yang kemudian jadi TNI. Itu ceritanya masa lalu. Oh, rame gitu, itu proklamasi. Kelas 2 pulang sekolah itu tuh tahun 45. Dan seterusnya sampai ya serba keterbatasan. Bung Karno kalau pidato suaranya kita ini bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Nah itu Bapak waktu itu pernah ke Bali. Kapan Pak? Tahun berapa ke Bali? 1905. Belum tamat, masih sekolah di Jogja. Oh, masih sekolah. Itu Bapak SR di Kutoarjo. Di Kutoarjo, dan
terus Kutarjo, Purworejo, Magelang, Jogja. Menengah atas tamat. Ini dulu. Menengah atas tamat di Jogja. Nah, Bapak kan udah dikerja di Jakarta. Ini cerita ke Jakarta. Bapak di sini udah. Ke Jakarta tahun berapa? 1950, sebelum 60 dah. Sebelum 60. Sebelum. Jadi ke Bali itu sebelum ke Jakarta pernah main ke Bali? Nah, ini cerita Bali. Senang nggak senang, setuju nggak setuju, diem, jangan komentar. Oh. Ada anak Jakarta, ya aneh-aneh ya komentar deh. Nah, Bapak itu ke Bali itu lewat darat? darat naik sepeda. Dari Jogja ke Bali naik sepeda? Oh, udah keliling Jawa Tengah, udah dah. Berapa ini cerita hari yang Pak? kok hari pagi-pagi dari Jakarta sampai mana tadi? Dari Jogja ke Bali? Iya, nyebrang laut, nyebrang pakai Banyuwangi. Iya, banyak muda deh. Alah, Jakarta itu cerita zamannya. Zaman dulu. Jadi Sekarang Bali tidak, perempuan Bali tadi dibilangin senang nggak senang, setuju nggak setuju, diam, jangan komentar. Anak Jakarta kata mau bikin karya tulis apa skripsi gitu, komentar yang anak-anak. Kenapa? Ingat apa itu ketiban dari atas atau dia masuk lubang? Lupa itu persisnya. Pokoknya itu anak jatuh. Ya itu kerubuan. Nah, dibawa ke Bedande. Bedande itu pendeta Hindu Bali, diobati, sembuh, hebat. Nah, ini sudah spiritual. Ini spiritualnya Hindu, bisa ngobatin itu udah wah parah, sembuh. Nah, nanti ketemu lagi ini Bali. Nah, turis-turis dari Australia. Tahun-tahun 50-an itu. Oh, tuh sudah mulai banyak. Bali dekat, Australia kan dekat. Deket, ya? Bali sudah jadi destinasi yang aneh-aneh yang udah orang tahu. Datanglah ke Bali, foto-foto yang aneh-aneh itu. Bung Karno kan punya peristirahatan di Tampak Siring, Bali. Pokoknya tempat peristirahatan Bung Karno situ. Melihat turis-turis pada, ya itu yang aneh-aneh itu, marah Bung Karno. Kita ini bangsa besar, kita ini bukan bangsa tempe. Nah, Indonesia ini tadi, ini soal Bali. Jadi yang indah, laki-laki yang badannya indah, bagus, perempuan yang bagus. Itu lihat. Tadi turis-turis ya waktu itu Australia. Jadi tahun 50 pernah main ke sana naik sepeda. Terus itu ke Jakarta tahun 57. 57. 57 di Jakarta. Berarti Bapak kurang lebih sekitar umurnya 19 tahun dong. Ya. Sepedanya kredit Niva Deluxe bikinan Belgia. Dulu itu sepeda itu rally bikinan Inggris apa Jerman. Ini enggak Belgia. Belgia ya. Belgia. Niva Deluxe namanya. Kredit dulu Pak. Pokoknya next. Lah di Jogja nggak punya sepeda repot. Mesti punya. Ke Malioboro kalau pagi sepeda dari arah utara ke selatan padat. Sepeda. Terus sore dari selatan ke utara. Zamannya. Berapa tahun Bapak di Jogja? Terus itu tahun, pokoknya sampai tahun 60 deh. 60 sudah di Jakarta. 60. Jadi Malioboro penuh sepeda. Dosen UGM Universitas Gadjah Mada naik sepeda. Dulu. Iya, zaman waktu itu. Pokoknya ini soal sepeda. Jadi Jogja Bali naik sepeda itu cerita Bali. Jadi Bapak dari Jogja tahun 60-an ke Jakarta. Itu sekolah apa udah kerja tuh? Oh, kerja sudah langsung. Ini cerita tadi apa sepeda. Udah bawa sepedanya. Jadi ceritanya
terus udah kerja sampai tahun, ya terus sampai punya istri. Itu cerita punya istri. Ibu, adik, kok kamu punya istri? Ibu kepengen gendong cucu. Bagaimana mau punya istri? Arloji aja nggak punya, nggak bisa beli arloji. Pertama kali pakai arloji itu kredit. Sepeda kredit, arloji kredit ya. Oh, pokoknya zaman. Terus punya istri, ini. Begitu punya istri, punya anak, ibu sudah tidak bisa gendong, tangannya udah nggak kuat. Cuman dilihatin ada. Jadi ibunya bapak itu dulu pengen bapak punya istri, pengen menggendong cucu. Begitu punya cucu, udah nggak bisa gendong, tangannya udah. Tahun berapa bapak pertama kali putra bapak kan pertama putra? Ini si Elik itu tahun 71. 1970 menikah, Juni kalau nggak. Juni 70, 71. Terus 71 punya itu si Elik tuh. Ya. Terus Elik Bia 72 terus dan sebagainya. Sama Esto yang terakhir tuh 79. Dia tahun 70-an semua ya. Jadi cerita. Dan itu belakangan ketemu lagi Buddha biksu. Tahun? Oh, udah lupa deh. Ke biksu. Kan sejarah, udah biksu itu pakai pakaian oranye tuh loh, yang kelihatan. Biksu. The oranye tuh, opak biksu. Ketemu, ngobrol. Biksu makan kalau dikasih, minum dikasih, dan sebagainya. Kan nanya. Biksu, bapak ketemunya di Jakarta. Itu udah. Bapak ke satu tempat atau memang dia? Sekarang Cilanda. Ada tempatnya. Cilanda itu ada. Ada kayak sejenis apa namanya? Tempat ibadah. Wihara. Nah, baik-baik. Biksu itu hebat. Makan kalau dikasih. Kalau nggak dikasih nggak makan? Jadi pertanyaannya, lah kalau nggak ada yang ngasih makan, gimana? Apa nggak lapar? Terus gimana? Apa nggak haus? Enggak. Bagaimana itu? Puasa? Lapar dibuang. Haus dibuang. Tidur. Kalau nggak tidur, meditasi. Apa nggak ngantuk? Enggak. Biksu nggak punya istri. Apa nggak kepengen? Enggak. Tahun berapa itu Pak ya? Wah, udah lupa. Itu soal biksu. Biksu itu apa yang namanya hawa nafsu dibuang. Nggak lapar dibuang. Nggak lapar. Orang tidur, nggak tidur, nggak ngantuk, dibuang dan sebagainya lah, kan hebat. Jadi secara spiritual Bapak menemukan dua spiritualisme, satu yang waktu di Bali yang ketemu dengan ini Buddha, yang ini lagi ketemu di biksu yang di Jakarta ini, Celanda. Terus apa tadi? Kita tanya ini dibuang. Kalau gitu ajarin saya. Pak Adi jadi biksu aja, nanti diajarin. Tutup pintunya. Kenapa tutup maksudnya? Ya nggak bisa dijawab. Jadi biksu aja, nanti diajarin. Jadi Bapak dibuang, ini dibuang. Jadi Bapak lapar dibuang. Diajak untuk masuk bergabung lah ya. Artinya itu ada yang aneh, hebat. Lah biksu nggak ada yang ngasih makan, nggak makan. Lah apa nggak lapar? Enggak. Lapar dibuang. Ini dibuang, hebat kan? Itu pusatnya kan di kaki Himalaya, apa namanya? Lhasa. Itu pusat apa? Agama Buddha. Itu pakai. Lah sebelum jadi biksu itu ada ujiannya dari tempat ke sini ke sana. Itu melewati salju. Ini cerita biksu ini ujiannya sampai ke sana, terus apa buktinya sudah sampai. Nah udah itu melewati padang salju, nggak bawa apa-apa. Itu pakai itu pakaian biksu. Bukannya itu dari India ya itu ya? Buddha. Kalau India tadi Bali. Buddha itu? Ya, itu
Hindu Bali beda dengan Hindu India. yang India asli. Itu udah cerita soal mereka itulah. Tapi yang hebat itu para pendetanya itu yang hebat. Ini biksu apa tadi bedanda. Nah, ketemu lagi orang itu kalau sama orang Batak ngomong Batak. Kalau sama orang Aceh ngomong Aceh. Itu di mana itu? Jadi dia bisa bahasa beberapa Pokoknya daerah. ketemu orang yang bisa ngomong Batak, bisa ngomong Aceh. Dia cerita, saya pernah Pak dirampok. Dikeroyok, udah ambruk, parah. Ditemu sama biksu, dibawa ke wihara, diobatin. Ini ceritanya, tambah sehat, tambah kuat dibanding sama yang lalu. Revenge itu yang dulu ngerampok saya satu persatu dihajar itu. Ini ketemu orangnya. Oh, jadi dia dendam dia ya. Oh, itu mempunyai kekuatan yang mulai itu cerita. Ini orang ketemu ngobrol. Nah, itu. Jadi ini masalah tadi ketemu biksu kan dibilang nggak mau ngajarin, kok ngelihat nggak jadi biksu aja nanti diajarin. Nah itu ada. Nah, ini belakangan sekali apa tamatan UI apa Tamatan UI yang tadi ceritanya tahun 80-an ketemu di Depok, dia bisa membaca, Bapak punya duit 15.000, bisa lihat, bisa ngobatin. Nah, itu. Saya belajar sama dia. Itu dia keyakinannya Muslim? Hah? Keyakinannya apa dia keyakinannya? Oh, Muslim. Itu aku belajar ya bukan belajar, latihan. Berarti dia ini apa? Ada ilmu dalam atau? Iya, pokoknya begitu, pernapasan. Pokoknya apa yang dibilang lakukan aja. Ujung-ujungnya, Pak Andi, maaf Pak Andi nggak bisa. Tuh. Kenapa dia kasih alasan nggak? Kenapa Bapak nggak bisa? Nah itu yang tanya kenapa? Atau memang? Ya sama dengan sekolah. Gurunya sama, tempatnya sama, pelajarannya sama. Hasilnya beda. Nggak sama. Berarti Bapak nggak lulus mungkin. Nah, kenapa? Satu kelas berapa orang? Pelajaran apa? Bahasa Inggris. Gurunya dia. Iya. Tempatnya dia, waktunya sama. Hasilnya nggak sama. Jadi dari sekolah itu. Taruhlah dari 40 murid, mungkin kan nggak semuanya lulus ya, ada 2%. Jadi gurunya sama, pelajarannya sama, waktunya sama, tempatnya sama, hasilnya tidak sama. Jadi orang itu mempunyai, nah nanti macam-macam itu yang namanya. Berarti kalau bicara tadi Bapak di Bali terus ketemu dengan biksu, terus ketemu dengan orang yang tadi bisa menyembuhkan nggak memegang fisik gitu. Berarti ada pengalaman spiritual yang nah itu, Bapak yang tidak dilupakan. Itu. Ya? Jadi ini yang Hindu Bali itu tadi, pokoknya Bali. Ya begitu. Enak nggak enak, setuju nggak setuju, diam. Jangan komentar. Oh, gitu. Itu Bali. Ini cerita anak Jakarta, komentar. Oke. Ambruk. Mau nanya lagi nih. Nah, ini tahun 70-an kan Bapak nikah nih. Berarti kan ada nggak pengalaman yang sampai sekarang nggak dilupakan waktu Bapak banyak masa remaja? Experience yang Bapak nggak pernah dilupakan. Apa? Jadi apa? Olahraga. Olahraga apa tuh? Yang namanya Monas. Dulu ada stadion Ikada. Stadion Ikada namanya. Monas tahun berapa itu Monas dibangunnya? Zaman Soekarno ya? Jadi iya, itu kalau pekan olahraga nasional. Pekan nah, olahraga nasional. Itu datang ke Jakarta. Tuh di Ikada mau
Itu mainnya pokoknya Ikada tuh lapangan banteng sekarang ya? Monas itulah. Monas. Oh. Monas itu dulu Ikada ada stadion. Bapak zaman main di situ. Bapak mewakili provinsi atau? Enggak, masing-masing aja. Jadi itu tadi apa tadi? Stadion Ikada, ada PAD Persatuan Atletik Jakarta. Bapak ikut. Peraltannya Rifai, masih ingat tuh. Mau di Ikada. Olahraga apa? Hah? Olahraga apa? Ya lari ya. Pokoknya yang Atletis, bapak nggak bisa lompat, loncat tinggi, loncat tinggi 1 meter. Jadi Udah lewat ya? 1 meter jatuh tuh Mister, nggak bisa. Nggak bisa ya. Udah, yang lain masih bisa, yang lain bisa loncat, lompat jauh dan sebagainya masih bisa. Oke. Loncat tinggi, ini cerita yang pengalamannya itu olahraga yang di Ikada ya waktu muda. Itu Ikada, pindah ke Senayan, ini cerita Senayan. Dari Senayan itu digusur. Senayan dulu apa? Senayan digusur jadi stadion. Gelora Bung Karno. Nah, itu orang-orang yang kebetulan waktu itu ketemu dapat gusuran, pindah ke Tebet. Ya jadi Tebet itu sekarang. Bikin rumah, punya rumah, tidur di tempat tidur. Nah, tadinya gelar tikar di Upin. Dulu Istora Senayan itu namanya Kampung Senayan. Karena mau dibikin pemerintah stadion, tempat olahraga. Jadi orang-orang itu digusur, pindah ke Tebet. Bukan otomatis begitu ya, tergantung mereka masing-masing mau pindah kemana, punya duit. Oh, iya. Jadi itu cerita Tebet, ada yang kebetulan kenal teman dapat gusuran duit ke Tebet. Kalau sesatu, ya akhirnya jadi ya Tebet sekarang. Itu anak orang kampung Senayan, punya duit. Senayan itu dulu kampung ya. Nah, tidurnya di Upin pakai gelar tikar. Bikin rumah. Tidur di tempat tidur di. Nah, terus diplesetkan, wah the bed lo, the bed. Tidur di tempat tidur. Itu cerita Tebet. Ya, itu kan soal pleset. Ya Tebet ya Tebet. Nah, itu lalu. Bukan tahun 62 dulu ya ada Olimpian. Pokoknya Tebet dibikin ini persisnya tahun berapa tuh? Tebet ini sekarang ya Tebet lah. Tahun persisnya. Pokoknya orang kebetulan yang dari gusuran itu beli rumah kok, beli tanah, pokoknya beli di Tebet itu. Wah itu barangkali apa sebagian besar atau ya sebagian lah paling tidak itu dapat duit dari Senayan pindah ke Tebet dah gitu aja. Selanjutnya persisnya ya nggak tahu. Ini kan kebetulan ada yang kenal. Nah itu apa tadi? Pedande Hindu Bali, biksu. Senang banget bicara spiritual. Yang aneh-aneh. Kok bisa begitu? Minta ajarin saya. Oke, Pak. Jadi biksu aja. Saya tanya lagi nih. Jadi Bapak itu tahun 60-an udah masuk ke Jakarta. Ya, terus berarti dari sampai sekarang di Jakarta taruhlah. Nah, selama Bapak di Jakarta ini ada nggak pengalaman hidup Bapak yang menarik ya secara spiritual ataupun kejadian apapun yang sampai sekarang nggak dilupain? Apa tuh pengalaman? Nah itu tadi. Yang mana? Tadi kan waktu masa remaja kan di Ikada, Tebet ini di Monas. sudah UI, sudah ada UI, udah ada 80-an. Ada ketemu orang, ya sudah orang lah, sudah tamat apa teknik UI listrik. Oh yang itu yang bisa nyembuhkan itu? Ya itu bisa punya, kok bisa ngelihat? Pak Ade kan uangnya 15.000 kan? Oke. Lah, lihat. Iya. Nah itu ya. belajar sama dia. Sana lagi, Bapak kan tadi waktu remaja ngomong dari Jogja ke Bali naik sepeda. Berarti kan Bapak suka sepeda-sepedahan. Nah, Bapak udah pernah keliling. Bapak bersepeda yang paling jauh tuh dari arah mana ke mana? Dari provinsi yang atau aneh. apa gitu? Apa namanya? Demak.
Demak. Di sekolah kan diajarin ada wali songo, wali 9 orang wali, bikin masjid Demak. Masjid Demak. Udah ceritanya begini kan cerita, nggak ada bukunya. Oh, Bapak sampai sekarang cerita wali itu mana? Nggak ada bukunya. Nah kalau mau ini ke negeri Belanda, zaman waktu itu kan jajahan Belanda ke Indonesia. Di Leiden, Universitas Leiden itu mau cerita buku soal wali songo. Alah, seperti apa, bagaimana, siapa dia wali songo. Pokoknya itu bikin masjid Demak. Apa iya? Oh, next. Jogja, Demak. Berapa jam? Naik sepeda, Demak. Enggak, Jogja Demak berapa seperti jam? apa? Hah? Berapa jam dari Jogja ke Demak? Sehari pagi sampai sore sampai ke Demak. Kalau begitu Bapak nginep atau di Demaknya nginep, itu ceritanya. Zaman kalau diinget-inget kok bisa. Terus? Zamannya begitu. Nah, mana? Jogja Bali naik sepeda, Jogja Demak. Yo. Perjalanan naik sepeda paling jauh dari mana ke mana Pak? Berapa kilometer? Ingat? Terus pokoknya Jogja jadi Bali. yang inget-inget yang aneh-aneh aja. Itu yang aneh-aneh. Sebab zamannya anak-anak sekolah itu Jogja. Jogja kota pelajar. Sekolah apa aja ada di Jogja. Nah, liburan sekolah pulang kampung. Itu istilah pulang kampung. Ini ya kampung di mana-mana, pulang kampung. Anak sekolah. Nah, Bapak kan ngapain? Pulang ke rumah ya Bapak Ibu ya itu. Cari yang tadi pengen tahu aja, pengen ke sana. Ini tadi Demak dibikin wali songo. Apa iya? Ya. Demak, masjid. Wah. Kayak masuk masjid itu ya ini masalah apa namanya? Nuansa ya. Cerita wali songo, ya Allah. Nah, sebentar. Di Ciputat, Pasar Minggu, belok kiri ke Ciputat. Ini di pinggir jalan situ ada Kali Jogo. Namanya Kali? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Buka praktek spiritual. Salah. Alternatif spiritual. Alternatif. Pengobatan alternatif Sunan Kalijogo ada di situ. Bapak masih pakai motor dulu, suka kemana-mana. Apa iya? Datangin tuh. Ke Sunan. Lah ya pasiennya kan banyak, antri pakai kursi ini, kursi jajaran. Dan mereka punya kepentingan datang ke situ. Ya pengobatan alternatif Sunan Kalijogo. Ada oleh-oleh, sudah berhasil. Tadinya sakit sembuh, yang tadinya usaha seret lancar. Bener Pak? Hah? Bener kayak gitu tuh? Lah ini buktinya si orang pada antri sudah berhasil. Nah, sorry. Bawa oleh-oleh. Bapak ke situ hanya pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Lah, antri begitu banyak. Terus, udah nggak nyampe ketemu sama apa tadi, turunannya Sunan Kalijogo. Itu turunannya ya? Ya, turunan keberapa gitu. Ada silsilahnya. Hebat. Oke. Terakhir nih Pak, pertanyaan saya. Istilahnya kan Bapak udah ngalami beberapa dekade ya, dari lahir tahun 34, proklamasi kemerdekaan, terus zamannya Soekarno, terus zamannya Soeharto, ya kan, ada zamannya juga mungkin Gus Dur, Megawati. Nah sekarang udah zamannya Jokowi, udah berbeda nih. Menurut Bapak nih, perbedaan-perbedaan di antara beberapa zaman kepemimpinan presiden kita, yang signifikan tuh apa yang menurut Bapak, yang menurut pikiran Bapak nih, bedanya tuh di mana tuh Pak? Zaman waktu itu sudah kantor, udah masuk kantor. Tadi kan udah masuk kantor. Soeharto, ada tahun berapa Pak? Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Tahun berapa Pak?
Ya Soeharto lah. Soeharto tahun berapa ya? Punya rencana Repelita, rencana pembangunan 5 tahun seperti apa? Kan dijabarkan. Nah, Bapak itu mewakili Jakarta, kumpul di puncak sana. Waktu itu masih 27 provinsi, wakil-wakil dari seluruh daerah. Ya, 27 provinsi daerah. Bapak kan Jakarta. Di puncak. Ya, rencana pembangunan 5 tahun apa? Udah. Berarti Repelita pertama itu ya? Kan ya, masih 1, 2 masih, ya. Dan seterusnya. Itu tuh terus ganti politik, ganti Soeharto KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dulu seperti itu. Turun. Nah, ganti ceritanya. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dari Soekarno sampai sekarang. Nah, namanya kebijakan bikin ini kan begitu. Nah, tergantung orang menilai. Kalau menurut Bapak penilaian kebijakan penilaian untuk kepemimpinan sekarang gimana nih? Ya tentu Bapak plus minus. Nah, sekarang ini Jokowi pembangunan yang namanya jalan tol. Ya toh? Ya. Yang namanya tadi liwat flyover nih. LRT, MRT. Tuh. Kereta cepat. Dan ada yang belum jadi itu apa ya. itu? Itu kereta cepat, itu Pak. pembangunan ya, dari Soeharto rencana pembangunan 5 tahun. Repelita. Itu diterusin aja, Jokowi terusin dulu yang belum berhasil, belum jalanin bener. Iya. Lah orang setuju nggak setuju, seneng nggak, itu kan tergantung masing-masing. Ada Jokowi pembagian duit rakyat, coba rakyat dibagi duit berapa? Sertifikat tanah. Dulu macam-macam, udah sertifikat bagi. Tuh, lah jelas. Itu apa namanya? Nyambung. Jadi dulu yang belum ini, sekarang bikin ini dulu yang. Jadi tinggal diteruskan program-program Repelita itu. Iya. Ya kebetulan Jokowi itu insinyur. Ya insinyur kan iya. bagian. Insinyur Ya dulu Soeharto apa? Tentara. Iya. Nah Soekarno insinyur. Insinyur zaman Belanda. Iya. Ini cerita sebentar. Ingat, Bapak itu punya guru bahasa Arab. Tahun di mana tuh? Kalau tahun ya sebelum 70 dah. Sebelum itu guru bahasa Arab ditugaskan oleh Presiden Soekarno menulis Al-Quran dengan tinta emas. Seperti apa itu? Nanti gurunya lupa namanya. Kalau saya nggak datang, saya sedang menulis di istana. Jadi dia nulisnya ke istana, Pak? Hah? Nulisnya di istana? Itu. Menulis Al-Quran dengan tinta emas, tulisan tangan. Bung Karno itu yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang udah. Lah ini kan aneh. Tapi ini cerita sebentar. Terus Pak Fahri Ali, kalau saya nggak datang, saya sedang menulis di istana. Tapi nggak bisa lihat bagaimana itu tinta emas nulis, kan nggak bisa dilihat, nggak boleh. Rahasia. Udah selesai, siapa yang akan melihat, saya antar. Rombongan diantar Pak Fahri ke istana. Perpustakaan Quran tulisan tangan tinta emas, dibuka Quran itu mencorong tuh cahayanya. Itu
Itu yang aneh-aneh aja. Udah Bung Karno. Tapi saya bicara Bung Karno kan visioner, pemikirannya ke depan. Contoh bikin Senayan kan Bung Karno juga kan. Jadi dia bikin satu lapangan olahraga yang skala internasional. Kalau nggak salah Ragunan juga apa pemikiran dari juga Pak Ali Sadikin ya banyak. Cuman tadi keterbatasan. Terus ganti Soeharto bikin rencana pembangunan 5 tahun dan sebagainya tentu aja ada keterbatasan. Nah sampai sekarang Jokowi itu aja banyak yang nggak suka sama Jokowi. Nah orang menanggapi benar itu coba yang ya pembangunan nggak habis-habis, nggak selesai. Pak, pertanyaan terakhir deh Pak, ini cukup lama nih. Harapan Bapak nih terhadap dua sih. Yang pertanyaan pertama, harapan Bapak terhadap bangsa ini seperti apa? Dan harapan Bapak terhadap keluarga Bapak seperti apa Pak? Sebentar, itu ini ngalamin sebentar. Ada ingat lagi? Waktu itu Bapak masih jadi guru SMA 7, masih di Blok M ya itu ya? Iya di Bulungan. Gambir, di pinggir jalan, Gambir, Merdeka Timur. SMA 70 itu Pak, ini SMA 7. Apa? Dekat Lapangan Banteng Pak. Kok Banteng toh? Monas ya. Ikada itu. Monas itu Ikada. Lapangan Banteng kan sebelah timur sana. Dulu ada 2 lapangan. Lapangan Ikada sama lapangan Banteng. Itu sejarah nasional dah. Itu cerita sejarah. Apa yang terjadi di lapangan itu. Itu cerita. Apa tadi? Jadi guru. Terus Pak Fahri selesai. Siapa yang datang ngelihat Quran dibuka mencorong gitu cahaya. Iya tuh tinta emas. Untuk perpustakaan yang namanya Presiden Soekarno itu enggak tanggung-tanggung, perpustakaan ini bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Bung Karno bukunya sak perpustakaan. Bapak aja nggak bisa baca yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh. Berarti Bung Karno senang baca buku ya? Lah ya itu nggak cuma itu perpustakaan. Gara-gara Pak Fahri Ali disuruh nulis Quran pakai tinta emas. Aneh-aneh. Di perpustakaan. Pak Fahri Ali itu dulu guru Bapak atas? Iya guru bahasa Arab. Dulu. Ya, guru. Tapi yang Bung Karno kok tahu Pak Fahri Ali itu mempunyai ijazah menulis Quran tinta emas, itu yang hebat. Bung Karno kan aneh-aneh. Bangsa yang aneh-aneh itu lihat perpustakaan. Wah, orang membaca begini bahasa-bahasa asing. Asing presiden yang lain ya. Iya. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir, harapan Bapak terhadap negara ini apa? Ya ini kan terus pembangunan ini tadi lewat jalan macam-macam itu ada pembangunan jalan apa MRT lah iya ada rakyat di pembaginya duit nggak bisa makan duit berapa miliar itu pembagian bansos sertifikat jadi program-program Jokowi yang dijalankan ini ternyata jadi udah dilakukan sama ada Soeharto. Dia tinggal nulisin ya. Yang sulit ada tempat daerah banjir susah banjir buminya diangkat supaya nggak banjir itu masyarakatnya suruh pindah tempat yang nggak banjir lah mau kemana gempa bumi tuh di Kalimantan dan sebagainya itu ada geografisnya itu begitu. Nah, bagaimana supaya tidak kan ya susah supaya tidak bagaimana? Ya gampang aja.
pembagian duit, pembagian sembako dan sebagainya. Bisa mau dipindahin tempat dari zaman ke zaman banjir situ. Oke. Nah, jadi apa yang namanya pimpinan nasional, iya, tapi ya tetap ada keterbatasan. Ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang, ada orang ya resikonya semuanya begitu. Ada keterbatasannya, ada suka dan tidak suka. Iya sih. Nah, itu namanya presiden Indonesia. Ya kalau mau dibandingkan dengan negara lain, ada panjang ceritanya. Yang paling panjang Pak ini kelamaan. Orang. Iya. Plus minus, ada kelebihan, ada kekurangan, keterbatasan. Tetap. Jangankan presiden negara, nabi aja ada yang senang, ada yang nggak senang. Iya betul. Itu nabi. Dibayar ya enggak, apa ya enggak. Iya. Mengajak supaya beriman sama Allah. Nabi dari Nabi A, Nabi B, Nabi C, sampai yang terakhir. Tetap aja ada yang senang, ada yang enggak. Itu Nabi. Iya benar. Nah, itu cerita spiritual. Iya. Spiritual itu, ya kita hidup ini kan spirit. Coba bagaimana? Diuraikan, ya susah. Spirit, yang namanya jiwa, yang namanya kan ada ilmu jiwa sekarang, psikologi namanya sekarang. Zaman bapak namanya ilmu jiwa. Dulu ada majalah jiwa, UI itu majalah jiwa, ada fakultas ilmu jiwa, ganti namanya psikologi. Itu ada majalah dulu, namanya majalah jiwa, tapi udah terus nggak ada lagi, pokoknya ganti. Iya. Okay. Nah, jadi banyak hal yang apa namanya bisa dibaca, ada bukunya. Udah zaman dulu, sekarang lain, kan ilmunya lain, keperluannya lain, dan sebagai teknologi lah kayak begini teknologi. Digital ini direkod nih Pak. Lah, bisa bagaimana? Jadi saksi sejarah. Nah, iya, itu teknologi yang sulit corona. Nah, corona lagi. Corona. Itu. Bapak dulu kan pernah ngalamin deh. Dulu penyakit-penyakit yang sejenis, bukan sejenis, hampir mirip-mirip kayak wabah gini. Baru kali ini yang ini penyakit yang orang bilang penyakit 1000 wajah ya. Ya, ini yang namanya kalau sejarah Nabi itu To'un. To'un. Pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Oh gitu, To'un namanya. To'un itu penyakit, ya ini kayak To'un. Pokoknya ini zaman Nabi. Dan sekarang pagi sakit, sore mati, zaman sudah sore mati, pagi, begini, sudah ilmu sakit, sudah tetap nggak bisa. Corona, COVID ya. Kalau COVID telah sih ada virus nama tuh. Ada gambar, nggak bisa dimatiin. Nah, virus nggak bisa lagi dicari Pak, lagi dicari ininya. Makanya gampang supaya tidak ketularan ini pakai masker, jaga jarak. Iya. Usaha di dunia nggak ada virus COVID, nggak bisa dimatikan. Ya bagaimana? Tuh. Zaman kan nggak bisa. Kalau itu bibit penyakit, virusnya itu mati, selesai. Iya. Oke, ini ngobrol nih kalau nggak di stop, Bapak ngobrolnya panjang nih. Jadi hari ini kebetulan tanggal 14 Agustus 2021. Jadi beliau lagi main nih ke rumah saya nih, lagi ngobrol-ngobrol di meja makan nih. Backgroundnya aja dapur tuh. Jadi cerita masa lalu beliau, cerita spiritual beliau, cerita pengalaman-pengalaman masih muda gitu kan. Terus cerita bagaimana pandangan beliau terhadap pemerintah dan lagi harapan beliau juga. Gitu. Tapi pada intinya mudah-mudahan
apa yang tadi diceritakan, ada Saripatinya, Nah, ada ini, nah ada lagi tuh kan. Sebentar. Ada lagi Tadi tuh. yang biksu. Biksu tuh, ke spiritual lagi dia lari. Biksu itu membuang lapar. Keinginan biksu nggak punya istri. Apa nggak kepengen? Enggak. Kepenginan dibuang. Apa nggak lapar kalau nggak ada biksu? Enggak. Laparnya itu. Pak Adi jadi biksu aja nanti diajarin tuh kan. Susah. Iya. Hebat. Bapak itu kalau nggak salah secara karirnya itu pernah ngajar di SMA 7. Ya, SMA 7 ya? Ya. SMA 7 apa 7, Pak? 7. SMA 7 yang di Gambir. Berapa tahun di sana? Sampai dengan tahun 82. 82 dari tahun? Sampai dengan dari tahun 70. 70 82 hampir 12 Terus, tahun ya. kan ke kantor dan sebagainya kantor. Nah, itu aneh-aneh lagi. Nah. 82 kalau nggak salah Bapak kan terakhir pensiun di kementerian dari Ya, Departemen Agama. 98 pensiun. Departemen itu Agama, sebelum sebentar. Saya kepala kanwil datang. Ada apa Pak Ade? Ini Pak, saya kehabisan umur. Kehabisan umur bagaimana? Surat. Tuh, tinggal berapa bulan nih, habis nih. Pensiun. 98 tuh. Oh, belum. Kan ini kepala kanwil yang kehabisan. Wah, tuh, selatan tuh. Itu selatan ada masalah. Bapak yang taruh selatan. Satu hari itu selesai surat. Maksudnya ditaruh di Kementerian Agama? Bukan kementerian namanya. Departemen Agama? Kandep Selatan. Ceritanya gitu. Kandep itu apa? Kantor departemen. Kandep macam-macam. Itu cerita apa tadi? Udah. Nah, dipanjangin sampai udah apa kerjaannya? Jadi macam-macam aneh-aneh. Nanti ketemu yang aneh-aneh. Kita cerita lagi mengenai pengalaman kerjanya ya. Mungkin ini waktu udah agak sore juga nih, bentar lagi mau maghrib soalnya. Jadi nggak kerasa Pak kalau ngobrol. Jadi ntar dia pernah ngajar di sekolah SMA 7 yang di Gambir, terus terakhir pengisian di Kementerian Agama. Sebentar. Ya. Ini SMA 7 ini baru ngomong sama ibunya. Seumur-umur ini gara-gara COVID udah nggak nyambung lagi gara-gara. Jadi gini, mungkin alma maternya suka ada reuni atau ada namanya itu pertemuan. Nah itu. Jadi Pak Adi karena nih Bapak pernah sekolah apa guru aja? Guru ya? Guru aja. Guru. Jadi mungkin alumninya anak-anaknya suka ngundang Bapak nih dalam acara misalnya temu kangen atau silaturahmi. Nah Bapak sering diundang. Setiap tahun Bapak bisa dapat undangan 2 atau 3, 4 alma mater ya, tahunan berapa beda kan Bapak datang. Nah setelah COVID di tahun 2020 di bulan Maret berhenti ya. Nah Bapak nggak pernah diundang-undang lagi. Jadi mereka baru kali ini baru main keluar ke sini. Itu cerita namanya ya hebat lah. Tapi bagaimana mereka menilai, bagaimana mereka menanggapi. Di kantor ini mewakili Jakarta, DKI sana di puncak, Repelita. Pertama ada Repelita, jadi ada namanya tuh. Pensiun selesai, kumpul-kumpul apa? Enggak. Coba, Bapak itu mewakili Jakarta. Mungkin rakernas rapat kerja nasional ya. Itu yang aneh nanti di puncak itu. Iya. Lah, ini yang jadi guru sampai tahun sebelum COVID lah, masih diundang alumni tahun ini, kumpul macam-macam. Datang, diundang, dijemput, ketemu. Sekarang COVID semuanya yang namanya kumpul-kumpul kan udah nggak bisa. Dilarang bergerombol, berkerumun, dilarang mobilisasi juga kan, kita harus jaga jarak. Jadi yang intinya itu ilmu pengetahuan. Ilmu teknologi nggak pernah selesai. Ilmu pengetahuan, ilmu teknologi nggak pernah selesai ya. Terus perlunya berjalan. Ini bikin ini lah sampai ada digital. Ngopi pak. Iya. Diminum kopinya. Bisa digital.
mau apa juga. Ada ya. Hebat. Iya, iya, iya.